Baik, untuk penggeledahan di lokasi Deplat. Jadi untuk penggeledahan di lokasi Deplat, kita telah melakukan penyitaan beberapa dokumen dan beberapa elektronik termasuk handphone. Kemudian untuk uang yang kita sita SGD 3.130.000 dalam bentuk 100 SGD. Kemudian yang USD 889.965 USD. Kemudian uang tunai rupiah 259.159.000. Kemudian kita konversi dalam bentuk rupiah kira-kira hampir 60 miliar rupiah. Ini di lokasi Deplat. Kemudian di money changer ada 71 item barang bukti, kemudian ada 16 uang asing, total sekitar 7,2 miliar rupiah. Saya kira itu, terima kasih teman-teman, dan proses penyidikan akan kita lanjutkan untuk pendalaman lebih lanjut. Terima kasih. Pak, tadi ada yang diamankan, Pak. Pegawai, Pak. Yang diamankan tadi. Sementara itu dulu ya, cukup ya. Yang diamankan tadi, Pak. Yang dibawa. Sementara barang bukti sudah kita sita, saat ini dibawa ke Polda Metro dengan tim KPK. Ada saksi yang dibawa, ada saksi nggak Pak tadi Pak? Saksi tadi Pak. Saksi tadi yang bawa diamankan saksi. Saksi ada 3 yang dibawa. Siapa aja Pak? Pegawai di kafe Pak. di kafe. yang ada di lokasi. Handphonenya Pak. Pak ada Hari ini ada penggeledahan pejabat negara nggak Pak? Hari ini ada penggeledahan. Sementara yang kita sampaikan itu dulu, nanti kan dinamika akan kita lanjutkan. Saya kira Pak, untuk tadi ada box-boxnya di bawah sebelumnya itu isinya apa Pak? uang, Oh, itu uang semua Pak? Dokumennya? termasuk apa aja, dokumen. Pak? Dokumennya? Dokumennya terkait apa Pak? Kan itu di 2 titipan kan ada 8 totalnya, nah 6 lagi hasilnya sama-sama. Oke, saya kira itu. Terbesar di dekat sini ya Pak ya? Terbesar Nanti kita sampaikan. malam ini masih ada lagi yang beda Pak? Sementara ini yang saya sampaikan. Pak, pendalaman dengan pemilik kafe mungkin seperti apa Pak? Oke. Begitu dulu ya. Terima kasih, masih di Sindo Sore. Pemirsa, sebelumnya karena hanya kirim duta besar ke Teheran, pemerintah RI sempat dikritik oleh diplomat senior Kemenlu, Ple Priyatna, dan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Dino Patijalal. Melalui media sosialnya, Dino Patijalal sempat merasa heran pemerintah Indonesia tak mengirim delegasi resminya yang membandingkan dengan langkah Arab Saudi, Qatar, Turki, Oman, Kazakhstan hingga Malaysia yang berani mengirim delegasi resmi setingkat menteri, bahkan Pakistan mengirim tingkat presiden. Hal yang sama juga disampaikan diplomat senior Ple Priyatna yang melayangkan kritik keras jika benar pemerintah tak mengirim utusan resmi ke Teheran. Ya tentunya dalam tata krama diplomatik, apa sih dosa Iran sampai kita harus mengirimkan hanya duta besar? Pertanyaan saya kan, pertanyaan publik semuanya. Apa kesalahan Iran sampai kita seolah-olah ingin meletakkan Iran itu menjadi kawan yang tidak dekat? Padahal Iran itu kawan kita dekat. Apa dosa Iran sampai kita harus memperlakukan Iran seperti itu hanya kita mengirimkan seorang duta besar? Itu kan pertanyaan besarnya. Sementara negara lain levelnya adalah Perdana Menteri, Presiden, Deputi Perdana Menteri. Kan kita bisa juga memilih siapa. Katakanlah ini bukan soal suka tidak suka, ini soal promosi. Konstitusi wakil presiden ada gitu. Bila mana presiden tidak ingin menghadiri, bisa didelegasikan ke wakil presiden atau ke mantan presiden atau ke mantan wakil presiden. Tapi ada leveling up dari hanya sekedar duta besar gitu. Nah ini yang kita menjadi refleksi. Ayolah
Kalau ini memang keliru, masih ada beberapa hari lagi sampai tanggal 9 untuk bisa hadir ya. Mengirim putusan yang yang lebih tinggi dan lebih mewakili suara rakyat. Semoga itu didengar oleh pemerintah kita dan mengirim putusan tertingginya ya. Lalu akhirnya setelah mendapat berbagai kritikan dari diplomat senior, pemerintah Indonesia memutuskan berencana menghadiri upacara pemakaman pemimpin tertinggi Iran di Teheran. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut Indonesia akan diwakili Menteri Luar Negeri bersama Ketua MPR RI sebagai bentuk penghormatan kepada pemimpin Iran. Pemerintah Indonesia menyampaikan telah menerima undangan untuk menghadiri rangkaian pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Khamenei. Pada tahap awal, pemerintah menugaskan Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran mewakili Indonesia dalam acara dengan pertimbangan agenda kenegaraan dan persiapan kunjungan sejumlah pemimpin negara sahabat ke Indonesia. Saat ini pemerintah masih menunggu konfirmasi dari otoritas Iran mengenai waktu dan lokasi kehadiran delegasi Indonesia. Konfirmasi bahwa pihak Iran hanya akan memberi akses kepada pejabat di atas dubes pada tanggal 2 kalau saya tidak salah. Jadi kita juga tidak memiliki kesempatan untuk mengirimkan pengganti. Kemudian setelah itu kita juga berkoordinasi dan karena pemakaman itu akan dilaksanakan pada hari tanggal 9, itu hari apa ya? Hari apa? Kamis rencananya. Kita berencana akan hadir. Ini kami masih menunggu jawaban waktu dan tempat di mana kita bisa menghadiri upacara pemakaman tersebut. Karena seperti kita ketahui juga bahwa ada prosesi yang dilakukan terkait dengan rangkaian acara dari pemakaman Supreme Leader Iran. Rencananya akan berangkat Menteri Luar Negeri Republik Indonesia bersama dengan Ketua MPR RI. Sebelumnya, Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran, Roliansyah Roy Sumirat, menghadiri prosesi pemakaman pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei di Teheran akhir pekan kemarin. Dalam unggahan video di akun media sosial KBRI Teheran, Roy menghadiri acara penghormatan terakhir dan doa bersama untuk Khamenei bersama sejumlah WNI di Iran. Iran dilaporkan terus menunda prosesi pemakaman Khamenei karena pertempuran yang masih terjadi dan ingin memastikan situasi aman terlebih dahulu. Prosesi pemakaman Khamenei dilakukan sejak 4 Juli hingga puncaknya 9 Juli.